Sadar nggak kalau tiap kali lo nonton film yang pakai bahasa asing, lo bisa tetap enjoy karena udah ada terjemahannya. Mau bahasa yang abjadnya sama sekali beda pun, udah ada yang nerjemahin ke bahasa kita. Ini tentu berkat adanya penerjemah yang belajar banyak banget bahasa. Tapi lo pernah ngebayang nggak sih kalau lo tiba-tiba nemuin bahasa asing yang udah punah? Lo nggak tahu itu artinya apa dan nggak ada orang yang nguasainya juga. Contohnya kayak bahasa Mesir kuno gitu. Terus lo juga pernah mikir nggak, gimana sih caranya ilmuwan bisa tahu berbagai bahasa dari peradaban yang udah punah? Terus tahu juga arti simbol-simbol yang ribet banget di batu kayak prasasti gitu. Nah, lo harus tonton video ini sampai habis. Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam benda misterius ini, yaitu bongkahan batu sebesar 12 orang dewasa bernama Rosetta Stone. Karena di sini ternyata tertulis catatan-catatan dari 2000 tahun yang lalu. Tahu nggak, pas batu ini pertama kali ditemuin, nggak ada seorang pun di dunia yang ngerti bahasa Mesir zaman dulu. Tapi kemudian, dua ilmuwan jenius ini saling bersaing untuk bisa menerjemahkannya. Sampai setelah diteliti bertahun-tahun, akhirnya rahasianya berhasil dipecahkan dan sisanya adalah sejarah. Tapi kalau digali lebih dalam, gimana sih prosesnya? Jadi di batu ini ada tulisan dalam 3 jenis naskah sekaligus. Pertama ialah hieroglif yang biasa digunakan untuk ritual keagamaan. Yang kedua, naskah demotik, yaitu bahasa sehari-hari masyarakat saat itu. Dan terakhir adalah bahasa Yunani kuno, karena di zaman itu Mesir udah ditaklukkan sama peradaban Yunani. Tapi sebenarnya ternyata ketiga tulisan ini ngebawain pesan yang sama, yang isinya adalah dukungan buat Raja Mesir pada waktu itu. Makanya tulisan pada batu ini ditulis dalam berbagai bahasa, biar semua orang bisa baca, dan sang raja pun makin berkuasa. Dan kita bisa mengungkap isinya karena untungnya bahasa Yunani kuno masih dikuasai oleh dua ilmuwan tadi. Makanya dengan dibandingin dan dicocokin meski sangat-sangat lama dan ribet, kita akhirnya sukses nerjemahin hieroglif. Simpelnya kayak gini, karena kita udah tahu satu bahasa, kita jadi ngerti bahasa lain artinya sama dengan cara dibandingin dan dicocokin sama bahasa tersebut. Dan mecahin rahasia bahasa kuno dengan cara saling silang antar bahasa gini, sebenarnya nggak cuma dipakai untuk hieroglif Mesir aja. Bahasa yang udah punah kayak Persia kuno dan Babilonia juga berhasil dipecahkan dengan cara ini. Dulu kita banting tulang bertahun-tahun untuk nerjemahin satu tulisan aja, tapi para ahli sekarang udah mulai ngembangin teknologi untuk di masa depan nerjemahin dan menghidupkan kembali bahasa-bahasa yang udah punah. Jadi ya lewat tulisan dan bahasa ini, sejarah berbagai peradaban dapat tersimpan abadi. Kalau sekarang kita nemuin tulisan ribuan tahun lalu di atas batu, siapa yang tahu bakal kayak gimana peradaban kita 1000, 2000, 5000 tahun ke depannya. Mungkin juga ini sekaligus jadi pengingat buat ngejaga apa yang kita lontarkan dan tulisan apapun bentuknya. Dan seperti biasa, sekian video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video keren penuh tanya selanjutnya. Gua pamit undur diri, sekian dan terima kasih.